Girangkan hatimu bagi Tuhan. Sukakan hatimu bagi Tuhan. Amin. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Semua bersuka cita bagi Tuhan. Haleluya. Seperti minyak di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup sama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Mari saya undang sedang jemaat bangkit berdiri. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau cari wajah-Mu. Aku temukan kasih-Mu, Tuhan, yang luar biasa. Dalam dekapan kasih-Mu, Tuhan, aku rasakan Kau menara kekuatanku. Haleluya, Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
Ku panggil namamu Tuhan. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati. Sungguh indah Kau Tuhan, Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh. Yang jauh dariku. Panggil nama Tuhan. Panggil namamu, dengar jawabmu. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selalu dengar Seruan hatiku. seru. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, haleluya, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan, Haleluya. penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Haleluya. menara perlindungan. Kau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Lebih lagi katakan sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, Haleluya. penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau
Tuhan. Haleluya. Ini kita sampai pada nama yang ke-85 dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan bacaan firman terambil dari kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal 63 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yesaya 63 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dan Bapak Ibu Saudara, jika kita telah menjumpai bacaan firman yang hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-63 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9 ini, maka dengan hormat saya jemput kembali kita bangkit berdiri, dan marilah dengan suara yang mantap kita bacakan berbalas-balasan. Saya baca ayat 7, Bapak Ibu Saudara jemaat, ayatnya yang ke-8 dan ayat 9 kita baca bersama-sama. Yesaya 63 ayat 7 sampai 9, dan demikianlah bunyi firman Allah. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bersama-sama dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih setianya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita. Relakan saya baca ulang ayat 9, karena pada ayat 9 Yesaya 63 ini tersimpan nama Yesus Kristus Tuhan kita, nama yang ke-85. Dan segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Garis bawahi kalimat menarik dari ayat ini, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Bukan seorang utusan yang Allah pilih dari malaikat, bukan seorang utusan yang Allah pilih dari pembesar-pembesar, bukan seorang utusan yang Allah pilih dari manusia yang pandai serta cerdik akalnya, tetapi ia sendiri. Sekali lagi, ia sendiri menjadi utusan bagi kita. Ia sendiri yang turun dan menjadi manusia, Yesus Kristus, dan menjadi utusan dari surga bagi kita. Haleluya. Yesus Kristus mengklaim dirinya sebagai utusan Allah. Berkali-kali dalam ia melaksanakan berbagai mujizat. Selalu ia berkata, apa yang kukerjakan ini bukan datang daripadaku, tapi dari Dia yang mengutus aku. Yohanes 20 ayat 21 dia berkata, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Kata utusan dikaitkan kepada dirinya. Siapa lagi utusan itu yang dibahasakan sang nabi yang bernama Yesaya, kalau bukan dia yang bernama Yesus Kristus? Tentunya dia datang dan diutus dari surga dengan satu maksud yang mulia. Tanpa ditanya pula surat tahu, untuk saliblah dia datang. Di kayu saliblah dia mati. Targetnya adalah salib. Targetnya bukan uang, targetnya bukan nama, targetnya bukan apa-apa, tapi target Yesus Kristus adalah salib di Golgota. Untuk itulah dia datang. Dia tidak datang untuk menjadi orang kaya, karena jika dia datang untuk menjadi orang kaya, dia lebih kaya dari raja minyak yang ada di Arab. Dia lebih kaya dari raja Brunei Kingdom. Dia lebih kaya dari siapapun, karena dia empunya langit, bumi, lautan dan segala isinya. Alkitab berkata, empunyalah emas, empunyakulah emas, dan empunyakulah perak. Segala sesuatu beralam tangan dia yang bernama Yesus Kristus, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Karena itu kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah mempunyai target untuk datang dalam dunia ini. Kita sudah bahas berbagai ungkapan perihal namanya, dan hari ini bertelian dengan nama Yesus Kristus sebagai utusan Allah. Tema khotbahku, Yesus Kristus utusan Allah. Ada 3 kebenaran ilahi yang perlu kita kaji dalam ayat atau nama Yesus yang ajaib ini. Hal yang pertama, ia adalah utusan Allah karena ia tahu dan merasakan penderitaan umatnya.
Bagaimana mungkin ia bisa datang kalau ia tidak merasakan beban kita? Dalam kitab Keluaran dikatakan bahwa Tuhan mengerti penderitaan umatnya di Mesir. Dan dia berkata, aku sendiri yang akan turun dan menyelesaikan persoalan mereka. Allah datang oleh karena dia ikut merasakan penderitaan umatnya. Nah, saya percaya ini merupakan alasan pokok kenapa Kristus datang tinggalkan surga. Oleh karena dia mengerti dan merasakan beban kita. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menyelesaikan beban itu kecuali dia sendiri. Karena ayatnya yang ke-9 dalam bacaan Yesaya 63 ini dikatakan dalam kalimat di situ, dikatakan dengan tegas bahwa bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan umatnya. Dia sendiri, karena tidak ada seorang pun yang mampu menyelesaikan persoalan kita. Ia ikut merasakan persoalan kita. Dalam teks bahasa Indonesia kurang komplit penterjemahannya sehingga agak sedikit kita kurang mengerti maksudnya. Tetapi dalam teks bahasa Inggris kalimat pendahuluannya berbunyi begini, in all their affliction he was afflicted. In all their affliction he was afflicted. Artinya di dalam kesesakan mereka ia ikut merasakan kesesakan. He was afflicted, artinya ia terkena, ia merasakan, ia ikut merasakan beban kita dikala kita merasa kesesakan. Affliction itu kesesakan, persoalan, masalah. Dan herannya begitu kita terkena masalah, Yesus ikut merasakannya. Dikala kita memikul beban, Yesus ikut rasa beban itu. Mana lagi yang kita cari penolong seperti ini? Ada orang lain yang tidak merasakan beban kita. Pada waktu kita kaya, orang datang kepada kita bertamu, angkat telepon, siang malam telepon kita. Tapi pada waktu kita miskin, pada waktu kita jatuh sakit, semua tinggalkan kita. Alkitab berkata teman orang kaya itu banyak, tapi teman orang miskin itu sedikit. Itulah manusia. Pada waktu kita di atas, orang berbondong-bondong datang pada kita. Tapi pada waktu kita jatuh miskin dan kere, siapa peduli? Inilah manusia yang kita jumpai di kota kecil, di kota besar, di dalam negeri dan luar negeri. Teman orang kaya itu banyak, tapi teman orang miskin itu sedikit. Tapi ada satu yang ingin menawarkan diri menjadi sahabat kita dikala kita susah maupun senang. Dikala kita di atas maupun kita di bawah, dikala kita berlimpah-limpah maupun makan saja susah. Dan sahabat itu Alkitab membahasakannya Yesus Kristus yang datang sebagai utusan Allah. Berbahagialah orang yang menjadikan dia segalanya bagi dia. Haleluya. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 diungkapkan bahwa Yesus Kristus ikut merasakan apa yang kita rasakan. Ibrani 4:15 berkata, sebab imam besar kita bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Garis bawahi kalimat menarik dari Ibrani 4 ayat 15 ini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia disebut imam besar tapi ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Imam besar itu tidak punya kelemahan, sebab kalau dia punya kelemahan dia tidak disebut imam besar. Imam kecil saja tidak boleh punya kelemahan, apatah lagi imam besar. Tapi imam besar yang satu ini ikut merasakan kelemahan kita. Yesaya berkata bahwa in all their affliction he was afflicted. Di dalam kesesakan mereka dia ikut tersesak. Di dalam kelemahan mereka dia ikut menjadi lemah. Yang manakah lagi yang kita perlu cari penolong seperti ini? Itu sebabnya di kuburan Lazarus ia menangis karena ia ikut merasakan penderitaan Marta dan Maria saudara. Haleluya. Inilah pentingnya bertuhan itu. Kita bertuhan bukan sekedar supaya membedakan kita dari orang-orang komunis yang tidak beragama. Kita bertuhan karena Tuhan sajalah yang mengerti beban kita.
Tidak ada seorang pun yang mengerti beban kita kecuali Tuhan. Ada Negro spiritual songs yang berkata, nobody knows the trouble I've seen but Jesus. Tak seorang pun tahu susahku kecuali Tuhan Yesus. In all their affliction, he was afflicted. Di dalam kesesakan mereka, ia ikut tersesak. Berita bagus ini perlu kita dengar dalam ibadah kita ini. Bahwa dikala kita tersesak, kita pikir tidak ada orang lain yang peduli. Ada Tuhan yang peduli. Dan itu cukup bagi kita. Siapa manusia peduli pun belum tentu dia sanggup menolong kita. Tapi kalau Tuhan peduli, dia sanggup melakukan segala perkara. Yang sakit bisa disembuhkannya, yang lemah dikuatkannya, bahkan yang mati pun ia sanggup bangkitkan. Karena itu dikubur Lazarus, ia menangis karena ia ikut merasakan penderitaan dan air mata Maria dan Marta. Sepertinya ia ambil air mata mereka dan ditaruhkan di matanya dan dijadikan air matanya sendiri. Karena mereka menangis berlarut-larut. Dan dalam tangis mereka itu mereka menyesal karena Yesus terlambat datang. Tetapi sebagai orang beriman bahwa kita percaya tidak ada sesuatu yang terlambat di dalam hidup ini. Segala sesuatu tepat waktu. Dan kalau yang kau rancangkan itu meleset, sabar. Karena itu hanya baru waktumu, bukan waktu Tuhan. Dan Alkitab berkata kalau tiba waktu Tuhan bagi seseorang yang tak mungkin dimungkinkannya. Lewat kalimat yang berkata musuh kita sekalipun diperdamaikannya. Dan saya yakin ayat itu, karena itu dalam doa saya selalu berkata lambat atau cepat engkau pasti mendengar dan menjawab doa kita. Untuk kasus tanah jalan layur, jalan pemuda itu sesuatu yang tidak mungkin, ibarat menghidupkan bangkai. Tetapi kalau Tuhan sudah tiba saatnya, dia kerjakan dengan indahnya. 2 majelis dari gereja kami pernah datang berdamai dengan orang yang dipercayakan di dalam peti yang memusuhi gereja dalam kasus tanah jalan layur. Karena di pengadilan negeri kita menang, di pengadilan tinggi kita kalah, di Mahkamah Agung dalam kasasi kita kalah, dan PK pun kita dikalahkan. Di dalam negeri dimanapun di bawah kolong langit ini Mahkamah Agung sudah selesai, tetapi negeri ini ada PK-nya, peninjauan kembali. Dan aneh tapi nyata. Dan 2 majelis pernah datang karena pengacara gereja kita yang tadinya menangani kasus tanah ini bernama Bapak Talasian Turi, sarjana hukum. Seorang pengacara yang cukup dikenal di negeri ini. Beliau usulkan kepada saya, Pak Pendeta, untuk kasus tanah kita ini lebih baik cari jalan damai. Karena perkara percuma, Pak. Di dalam hukum itu selalu ada disebut celah-celah hukum. Celah-celah hukum artinya dari celah itulah lawan kita masuk. Kalau kita menang, dia kalah, dia akan masuk dalam celah. Dan dia lawan kita lagi, dan kita kalah, dia menang. Karena dia menang, kita kalah, kita juga tidak bisa tinggal diam. Kita juga cari celah yang lain lagi, kita masuk, kita dakwa dia lagi. Dia kalah, kita menang. Dia juga tidak mau tinggal diam, dia masuk lagi dari celah yang lain. Kalau celahnya tidak ada, diciptakan celah itu. Dengan faktor X yang bernama uang. Dengan faktor X yang bernama power, kuasa. Karena itu Pak Pendeta cari jalan damai saja. Karena itu saya pikir kalau dalam jalan damai berarti kita mesti datang kepada mereka. Maka 2 majelis memberanikan diri untuk datang kepada mereka. Dan begitu datang kepada mereka, mereka usir mereka seperti anjing. Pergi kalian, kalian kan sudah kalah. Apa kalian tidak tahu? 2 majelis ini pulang dengan murung mukanya. Dan mereka memberi laporan kepada saya, percuma Pak. Kita sudah datang, kita diusir kayak binatang. Tetapi sebagai orang beriman kepada Tuhan, aku tahu ini masalahku menjadi masalah Tuhan juga. Aku membawa dan memberi laporan kepadanya setiap saat. Dan aku memerlukan kualifikasi yang bernama menanti saat Tuhan. Banyak kita kurang memiliki kualifikasi seperti ini. Kualifikasi yang kuberi nama menanti waktu Tuhan. Dan tiba saatnya. Sebagaimana saya saksikan beberapa minggu yang lalu itu, yang lawan ini dijamah Tuhan.
Dia bilang, marilah kita berdamai. Dan dibikinlah pernyataan bahwa sertifikat yang mereka pegang itu palsu, dan girik yang dipegang gereja itu asli. Dan girik ini akan ditingkatkan menjadi sertifikat dan dijual seturut dengan harga yang memang ditetapkan pemerintah. NJOP-nya 3,5 juta per meter. Apakah itu harus kita pasarkan seperti itu ataukah di bawah? Nanti bagaimana tangan Tuhan yang telah membuka jalan itu juga pun ikut campur. Tetapi yang pasti bagiku yang harus kusuka citakan bersama jemaat ialah bahwa buka jalannya Tuhan itu secara ajaib. Karena memang Dia Allah yang mengerti persoalan kita dan tahu juga bagaimana menyelesaikannya. Ya tidak saja menangis di kuburan Lazarus, tapi juga bisa tahu menyelesaikan persoalan yang membuat mereka menangis. Maka dengan kalimat besar Ia berkata, Lazarus keluarlah. Maka orang yang mati 4 hari di kuburan itu pun bangkit. Demikian kesaksian Alkitab. Maka penyebab air mata itu diselesaikan, Lazarus yang mati, yang membuat hati Marta dan Maria saudaranya hancur, diselesaikan Tuhan. Alkitab yang saya baca pun mencatat bahwa satu waktu ia dipergi Yakub pada siang hari bolong, karena di sana ia mau menyelesaikan persoalan seorang perempuan berdosa. Biasanya bagi kita orang berdosa, kita kucil dari lingkungan kita. Kalau boleh orang berdosa tidak boleh ada pada deretan nama yang ada pada lingkungan RT, RW dan kelurahan kita. Orang berdosa pun kita lihat dengan ekor mata karena kita anggap najis dan kotor. Tetapi bagi Kristus tidak. Ia menamakan dirinya sahabat orang berdosa. Dia berkata, dokter tidak perlu orang sehat. Dokter hanya perlu orang sakit. Orang sehat tidak perlu dokter, tetapi orang sakit memerlukannya. Maka dipergi Yakub itu pada siang hari bolong, ia duduk di sana. Dan dia menyapa wanita itu dengan kalimat, beri aku minum. Membuka percakapan dengan orang itu memang mesti tahu rumusannya. Andai kata Tuhan Yesus bertanya, siapa namamu? Dari mana kau datang? Sudahkah kau bersuami? Dan kalau bersuami punya anak berapa? Saya kira hati wanita ini pasti terkunci oleh karena salah pertanyaannya. Banyak kali kita mau menginjil, mau bersaksi, tapi kita kayak orang dari DKI bagian kependudukan. Nanya nama, nanya suami, nanya anak. Ada hal-hal yang sangat begitu sensitif bagi seseorang yang tidak perlu dan tidak boleh kita tanya. Jadi Tuhan tidak bertanya siapa namanya dan hendak kemana dia pergi. Tapi karena dia lagi timba air, maka itu saja yang ditanya, beri aku minum. Karena timba air untuk minum. Lalu dia berkata, masa Tuhan seorang Yahudi minta minum dari aku seorang Samaria. Tuhan Yesus berkata, kalau kau tahu siapa aku yang minta minum daripadamu, sebaliknya kau akan berbalik minta minum daripada aku. Karena air yang kau minum dari sumur ini kau haus terus, tetapi air yang kau berikan padamu menghilangkan dahaga, baik tubuh, jiwa dan rohmu. Wanita ini terperanjat mendengarkan ungkapan itu, dan dia berkata, berilah aku air itu supaya aku tidak usah datang-datang lagi ke sumur ini. Tuhan Yesus berkata, harganya ada, bukan emas, bukan perak. Harganya ialah penyerahan diri. Panggillah suamimu kemari. Dia bilang, aku tidak punya suami. Tuhan Yesus berkata, betul, karena orang yang keenam itu pun bukan suami. Terperanjat lagi untuk kedua kalinya, karena dia pikir kok orang ini tahu dosaku. Tuhan tahu dosa kita dan tahu pula menyelesaikannya. Banyak kali cuman orang tahu dosa kita tapi tidak bisa menyelesaikannya. Tapi Tuhan Yesus tahu dosa kita dan mampu pula menyelesaikannya. Karena itu kita tidak usah bersembunyi di balik dosa kita, karena semua terbuka di mata Tuhan. Yang perlu kita datang dan menyerahkan diri, karena itulah harga daripada air menyegarkan jiwa kita. Wanita ini rela membayar harganya
Dia lari pulang ke kampungnya. Dan dia berkata, aku telah jumpa Mesias karena dia kenal dosa. Dosa yang tadinya dia tutup rapat, dia bukakan oleh karena dia telah jumpa Mesias. Hari ini tidak perlu kita bawa pulang dosa kita. Kita bereskan dengan Tuhan hari ini. Karena dia mengerti persoalan kita. Dia tidak saja mengerti air mata Maria dan Marta, tapi dia juga mengerti dosa dan persoalan dosa yang dialami oleh perempuan berdosa, perempuan Samaria ini. Satu waktu ia lewat di Gadara, ada orang yang dirasuk setan di sana. Udah tidak punya rumah, tidak punya siapa-siapa lagi, hanya kuburan menjadi tempat tinggal. Bahkan dia ambil batu gebuk-gebuk dirinya setiap hari. Tidak ada yang mengurus makanannya. Dia tidak punya siapa-siapa. Tetapi Tuhan datang kepadanya karena dia mengerti persoalan orang itu. Orang semua tidak mau tahu dengan dia, tapi ada satu yang peduli dan sengaja mengambil jalan lewat Gadara. Dia tidak datang di situ secara kebetulan, tapi masuk dalam programnya. Dan dia ke sana lewat di situ, dan dari jauh setan dalam diri orang gila ini berkata, mengapa kau datang menghukum kami belum pada waktunya? Suruhlah kami masuk ke dalam babi-babi itu. Maka ribuan babi pun menjadi korban. Karena setan-setan itu keluar dari diri orang ini, masuk ke dalam babi. Berbagai ungkapan Alkitab bisa saya kisahkan kepada saudara hanya untuk menggambarkan bahwa yang bernama utusan itu dia datang. Oleh karena dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Yang senang maupun yang tidak senang. Dia membuka undangan terbuka dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku kamu yang berlelah dan bertanggungan berat. Apa yang bikin Anda berasa begitu berat dalam hidup ini? Bawa kepada Tuhan. Dia mengundang. Namanya kalau bengkel mobil hanya mobil saja yang ditangani. Komputer tidak bisa ditanganinya. Anda bawa komputer ke bengkel mobil, dia bilang salah alamat, Pak. Saudara bawa televisi ke bengkel mobil, yang bengkel mobil berkata, salah Pak, bukan di sini Pak. Ini cuma ngurusin mobil. Kalau Tuhan berani mengundang, marilah kamu yang berlelah dan berbeban berat. Berarti pasti dia tahu persoalan kita. Ikut merasakannya, ikut memikulkannya dan sanggup menyelesaikannya. Sang Nabi Yesaya berkata, in their affliction he was afflicted. Di dalam kesesakan mereka dia ikut tersesak. Di dalam penderitaan mereka dia ikut menderita. Di dalam sakitnya mereka dia ikut rasa sakit. Karena itu renungkan baik-baik. Yesus Kristus utusan Allah berbicara tentang dia yang ikut merasakan penderitaan dan beban kita. Hal yang kedua, ia adalah utusan Allah karena ia perlu datang dan menyertai kita. Utusan itu datang untuk menyertai, dan berkali-kali ia berjanji bahwa dia menyertai kita dan tidak biarkan kita sendiri. Dalam perintah agung dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, Yesus Kristus berkata, segala kuasa diberikan bagiku, baik yang ada di surga, di bumi dan di bawah bumi. Karena itu pergilah, jadikan sekalian bangsa menjadi muridku. Dan kalimat berikutnya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Dia sebagai utusan datang bukan saja untuk menyelesaikan persoalan, tapi juga untuk menyertai. Setelah dosa kita diselesaikan, kita masih punya perjalanan panjang untuk ditempuh. Masih ada rintangan-rintangan yang menghambat dalam perjalanan itu. Karena itu kita perlu seorang yang menyertai, yang berkata berhenti sejenak dan jangan maju, karena di depan ada jurang. Ambillah jalan ke kanan dan jangan ke kiri, karena jalan ke kanan menuju kepada kehidupan dan jalan kiri menuju kepada kebinasaan. Karenanya kita perlu seorang yang menyertai kita.
Jadi dia datang sebagai utusan dengan tujuan bukan saja mengerti dan menyelesaikan persoalan, tetapi juga untuk menyertai kita. Menyertai di dalam perjalanan kehidupan. Hidup ini ibarat sebuah perjalanan yang melelahkan, yang diwarnai dengan naik dan turun perjalanan itu. Diwarnai dengan teriknya matahari yang menyengat dan lembah-lembah kekelaman yang menakutkan. Karena itu jika ada seorang menyertai kita, bersemangatlah kita berjalan. Jika lampu mati dan kita masih kecil, kita akan berteriak, "Pak, Pak, Pak." Dan papa dari kamar sebelah berkata, "Kenapa sayang? Perlu apa?" Enggak perlu apa-apa. Asal tahu papa ada aja cukup bagiku. Kita semua pernah kecil kan? Waktu lampu mati kan kita ngeri, takut. Kita nggak berteriak apa-apa. Kita nggak bilang, "Lampu lilin, enggak. Kita bilang, papi. Lalu papa dari kamar sebelah dengan suara yang menggeletar sampai genteng copot 3. "Aku ada di sini, nak." "Mau apa?" "Enggak, aku nggak butuh apa-apa. Yang aku cuma tahu papa ada enggak." Karena dia tahu papanya masih di kamar sebelah, maka tidurlah dia ngorok. Dan iler pun sempat membuat pulau Samosir di bantal kepalanya. Kesadaran bahwa Tuhan hadir menetapkan langkah untuk berjalan. Kesadaran bahwa Tuhan ada, lalu kita tidak takut terhadap apapun. Dunia ini penuh dengan ketakutan. Kabar-kabar yang bikin kita jadi repot menjalani hidup ini. Karena itu berusahalah untuk tidak menaruhkan imanmu kepada apa kata orang, apa kata radio, apa kata televisi, dan apa kata koran. Tapi taruhkanlah imanmu kepada apa kata Tuhan lewat firman-Nya. Apa kata Tuhan itu benar, ya dan amin. Apa kata Tuhan itu tidak akan mungkin pudar dan berhenti. Karena politik negara lagi bergoncang. Oleh karena pergantian partai-partai di dalam pemimpinan. Karena ada pergantian ini dan itu, tidak. Biar saja dunia berlalu, tetapi janji Tuhan tetap tinggal selama-lamanya. Karena itu bagi kita tidak ada pilihan lain selain daripada menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Kejadian pasal 28 ayatnya yang ke-15 menggambarkan Yakub dalam perjalanannya. Dikatakan bahwa Yakub setelah menipu abangnya Esau, dia keluar tinggalkan rumah. Keadaan memaksa dia untuk tinggalkan rumah orang tuanya dan menuju ke rumah pamannya Laban. Dalam perjalanan yang belum pasti itu, yang diwarnai dengan berbagai pertanyaan dalam benaknya, apakah aku akan hidup di sana? Apakah aku pergi ini bisa balik lagi enggak? Sedangkan kangen sama mama berkecamuk. Kangen dengan rumah begitu luar biasa membara. Nanya-nanya dalam hati, apa bisa enggak aku balik lagi? Kalaupun balik, abangku Esau ini bisa terima aku enggak? Atau membunuhku? Dalam kebingungannya itu dia mimpi. Dia melihat tangga yang menghubungkan bumi dan langit. Lalu pada tangga itu naik turun pasukan malaikat. Lalu dia mendengar dalam mimpi itu suara Tuhan. Dan inilah suara Tuhan bagi Yakub yang boleh kita pakai sebagai kajian dalam berjalan. Kejadian 28 ayat 15 berkata, sesungguhnya aku menyertai engkau. Dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Tiga kalimat menarik terdapat dalam ayat ini, yang Yakub jadikan sebagai pegangan untuk berjalan menuju ke rumah paman Laban. Janji yang pertama bahwa Tuhan menyertainya. Janji yang kedua bahwa aku akan bawa kau kembali ke tempat ini, ke rumah orang tuamu. Jumpa lagi dengan mamamu yang kau kasihi. Jumpa lagi dengan bapamu dan jumpa lagi dengan abangmu Esau. Yang ketiga, aku tetap melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu. Maka Yakub berjalan dengan mantap.
Dia tidak ragu-ragu dalam menempuh perjalanan itu. Demikianlah kita dalam mengarungi kehidupan ibarat sebuah perjalanan. Ambillah 3 janji ini yang Allah beri kepada Yakub untuk kau pegang dan aku pegang. Dalam berjalan menempuh perjalanan kehidupan. Janji yang pertama, aku menyertai. Dan itu cukup. Sebagaimana anak itu lampu mati, dia sadar bapaknya ada menyertai dia walaupun dalam kegelapan. Maka cukup, itu cukup memberikan pegangan untuk hati menjadi besar. Mantap kita berjalan jika kita tahu Tuhan menyertai kita. Pegang juga janji yang kedua, aku sanggup membawa kamu kemari. Artinya apa yang menjadi kerinduan kita bisa Tuhan wujudkan. Saya percaya itulah kerinduan Yakub dalam perjalanan itu, supaya bisa kembali lagi ke rumah, bisa lihat lagi wajah mama, bisa lihat lagi wajah papa. Itulah kerinduannya pada saat itu. Berarti Tuhan bukan saja menyertai kita, tapi Dia bisa memberi apa yang menjadi kerinduan dan idam-idaman hati kita. Minggu lalu saya berkhotbah tentang Mazmur 37. Salah satu ayatnya yang berkata, bersukacitalah akan Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Sehingga kemarin saya bersaksi, andai kata Tuhan tanya sama saya, Pendeta Yakub Nahuai, apa sih kerinduanmu? Saya berkata, Tuhan, kerinduanku adalah yang pertama, tanah jalan layur biar selesai. Kerinduanku yang kedua, tanah di sebelah biar selesai. Tanah kerinduanku yang ketiga, supaya gereja yang bisa menampung 10.000 orang bisa berdiri. Kerinduanku yang keempat, tanah di sebelah juga bisa dibebaskan. Dan di sebelahnya itu aku membangun rumah untuk para janda yang sudah tua, yang lagi susah dan tidak punya anak. Tapi janda muda kita gak urusin, karena dia bisa ngurusin diri sendiri. Karena ke gereja aja matanya lihat kiri, lihat kanan. Dan kalau ada cocok di hati, hatinya derder, kesengat besi panas. Karena itu mungkin sewaktu-waktu kita pikirkan juga kebaktian para duda dan kebaktian para janda. Nanti sewaktu-waktu baru fellowship. Dan kalau sudah ada kecocokan di antara mereka, lapor saya dan pemberkatan segera kita laksanakan. Dan tidak usah aksi-aksian booking Hilton Hotel sampai utang menumpuk. Cukup di gereja makan super mie dan minum air es. Haleluya. Saudaraku sekalian, apa kerinduanmu sekarang? Nyatakan kepada Tuhan. Hebatnya Tuhan di situ. Dia tidak saja menyertai, tapi bisa meluluskan kerinduan kita. Wah elah, nyatakanlah kerinduanmu. Sampai tetangga bilang, alah model kayak lu lah. Gak apa-apa, nyatakan aja. Walaupun mukamu kurang menguntungkan, dambakan laki setampan mungkin seperti Elvis Presley. Nyatakanlah kerinduan saudara. Aduh hebat kan Tuhan. Dia bisa hadir, dia bisa nyatakan apa yang kita rindu, dan apa yang dia janji dia tetap melaksanakannya. Nah, karena itu kan betapa pentingnya janji Tuhan kan. Betapa beruntungnya kalau kita taruhkan iman kita pada janji Tuhan. Kenapa taruhkan iman kepada apa janji orang? Kenapa kita taruhkan iman kita kepada politik negeri kita? Kenapa kita taruhkan iman kita kepada apa yang sedang terjadi dalam negeri ini atau dalam dunia ini? Haleluya, kita taruhkan iman kita kepada janji Tuhan. Ambil satu janji Allah lalu bawa kepada masalah kita. Lalu kita bilang, Tuhan inilah janjimu. Aku tidak mau mengerti, pokoknya aku percaya janjimu akan digenapi. Dan kalau kita pegang janji Tuhan luar biasa. Jangan sampai tidak mendapatkan warta gereja pada hari ini. Karena dia berisikan sebuah kesaksian yang unik. Seorang pendeta muda yang menggembalakan gereja dari Palangkaraya masuk sampai ke desanya itu dalam perjalanan hampir 1 malam baru nyampe. Dia sudah punya anak 1 tapi pingin punya anak lagi 1. Bertahun-tahun sampai 7 tahun dia mendambakan anak itu tetapi tidak dapat. Namanya tinggal di kampung, dia pergi bertanya kepada dukun beranak. Maka dukun beranak berkata, rahimmu telah terbakar. Hah?
Dia pikir kok rahimku bisa terbakar, kandunganku terbakar. Apa yang membakarnya? Masa kalau terbakar aku nggak bilang aduh, duh, masa aku nggak menjerit? Tapi itulah kesimpulan dukun beranak. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi dia pergi ke Palangkaraya dan periksakan ke dokter spesialis kandungan. Kesimpulan dokter sama, kandungan terbakar. Tanpa menyebutkan yang membakarnya siapa. Haleluya. Tapi ya, dia sabar saja dengan keadaan putus asa. Lalu satu waktu dia pergi ke Palangkaraya dalam mengikuti seminar gereja, dia mendapatkan seorang teman yang membawa kaset khotbah Pendeta Yakob Nahwai. Anda mengenal pendeta ini? Loh, kok ketawa? Lalu dia bilang, coba mari aku dengar kaset itu dulu. Maka diambillah kaset itu dan dibawa pulang ke desanya. Dan dia mendengarkan kaset khotbah itu berulang-ulang kali. Dan setiap doa kesembuhan yang selalu kita kerjakan dengan kalimat yang berbunyi, jika ada di antara kita yang sakit, maka taruhkan tangan kanannya pada bagian tubuh yang sakit dan angkat tangan kirimu tinggi memuji Tuhan, dan mari kita satu dalam doa. Maka si ibu gembala ini dengan iman menaruhkan tangannya pada kandungan yang katanya terbakar itu. Lalu diangkatkannya tangan kirinya ke atas dan dia berdoa. Berkali-kali diadakannya, dengarkan kaset itu dan dia laksanakan dengan iman. Lalu dia yakin persis bahwa Tuhan telah dengarkan doanya. Maka dia pergi ke Palangkaraya dan mengecek kandungannya pada dokter yang sama. Dan betapa terperanjat dokter itu menemukan bahwa ibu ini positif mengandung. Lalu dia berkata, obat apakah yang telah kau makan ibu? Maka dia jawab, obatnya bernama kaset khotbah Pendeta Yakob Nahwai. Itulah kesaksian oleh karena kita menaruhkan iman. Bukan pada apa kata dukun beranak dan apa kata dokter ahli kandungan. Tapi kita menaruhkan iman pada janji Tuhan bahwa barang apapun yang kau minta kepada dalam namaku dan kau yakin kau telah mendapatkannya, maka kau akan mendapatkannya. Kita semua telah pernah mendengarkan sebuah kesaksian serupa yang dialami oleh Bapak Maranatha Situmeang dan Ibu Mawar Simatupang. Bukan Simatupang, Marpaung. Tuh, ini sampai kita keliru menyebutkan namanya karena terlalu banyak. Ada si saja sudah berapa banyak, si Matupang, si Hombing, si Lalahi, si Boea. Baru si, belum Huta. Huta Julu, Huta Barat, Huta Gaul, Huta Galung, dan Huta Pea serta Huta-Huta. Jadi si Bapak Maranatha Situmeang dan Ibu Mawar Marpaung ini masih muda belia dan masih gagah suaminya. Waktu saya berkhotbah di salah satu KKR di Jatinegara, dan kedua suami istri ini pegang tangan dengan saya di pintu dan bilang, Pak, mohon maaf bisa tanya alamat gereja Bapak? Maka aku beritahukan Raden Saleh 28 pada waktu itu. Dan mereka berkata, bisa kami bertamu ke kantor gereja sewaktu-waktu? Silakan, kata saya. Waktu itu pelayanan masih belum seberapa meningkat seperti yang sekarang, sehingga saya berada di kantor gereja terus setiap hari. Maka datanglah kedua suami istri ini, dan mereka duduk di kantor gereja saling pandang memandang dengan muka tersenyum satu dengan yang lain. Dan saya berkata, maaf Bu, Ibu dan Bapak, ada persoalan apa yang bisa saya bantu? Maka istri dorong suami, ngomong Pak. Lalu suami bilang, Mama aja yang ngomong, Mama aja lah. Akhirnya istrinya mengalah dan berkata, Pak Pendeta, kami ini telah menikah sekian lama. Kami pingin punya anak, Pak. Tapi masalahnya adalah saya pernah mempunyai seorang anak, tapi anak itu mati dalam kandungan. Dan dokter di rumah sakit Cipto Mangunkusumo berkata, voniskan saya tidak boleh punya anak lagi.
Karena jenis darahku aneh, darahku memakan janin bayiku sendiri. Darahku aneh oleh karena aku tidak boleh punya anak. Kalau punya anak kemungkinan dua. Anakku mati atau aku mati, atau aku dan anakku ikut mati sama-sama. Tolong kami Pak, kami pingin punya anak. Karena bagi kami dari Sumatera tidak punya anak itu merupakan sesuatu yang naif. Karena adat membenarkan orang boleh bercerai kalau tidak punya anak. Daripada aku diceraikan suamiku, tolonglah kami minta doa. Sebagai seorang hamba Tuhan, kita mesti yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengerti persoalan kita. Tuhan yang bukan saja mengerti tetapi mampu campur tangan. Maka aku yakinkan mereka berdua, kalau Bapak dan Ibu yakin bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu Allah yang hidup, maka darah yang tak memungkinkan ini bisa dia pulihkan. Dan dia bisa berikan anak kalau Bapak dan Ibu mendambakan itu. Dan anak ini pun boleh menjadi alat dalam tangannya. Maka mereka dua sepakat untuk mengimani janji Tuhan. Dan saya berdoa. Sederhana saja doaku tanpa harus banyak gaya. Begini dulu. Mengklaim janji Tuhan, dan saya tumpang tangan kepada mereka berdua. Dan saya berkata, Ibu tolong taruh tangan di perutnya. Dan saya berdoa, Bapa Surgawi, Engkau lihat kerinduan kedua anakmu. Angkat segala rintangan yang menghambat mereka mempunyai anak. Dan kalau Engkau tolong Sarah dan Hana di hari tua, apatah lagi kedua anakmu ini yang masih muda dari mereka, dan kemungkinan punya anak masih terlalu banyak. Maka dalam nama Yesus Kristus aku mohon Engkau berkati mereka dan luluskan apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Dalam nama Yesus aku berdoa, amin. Aku berkata dan meyakinkan mereka berdua bahwa apa yang kita minta, kata Alkitab, dan kita yakin sudah memperolehnya, maka kita akan memperolehnya. Karena itu sekarang Bapak dan Ibu mulai pulang tidak usah minta lagi, tinggal bersyukur saja. Karena yakinlah bahwa apa yang kita minta sekarang sudah dapat. Karena sudah dapat tidak perlu minta lagi, tinggal bersyukur. Maka pulanglah mereka berdua setiap hari bersyukur. Setiap bangun pagi Pak Maranatha tumpang tangan kepada istrinya dengan berkata, terima kasih Tuhan. Sebelum saya suruh mereka pulang, saya kasih tanya dulu mau punya anak apa. Mereka bilang laki-laki, karena saling pandang memandang, malu dulu tersipu-sipu. Dan bilang laki-laki Pak. Kalau laki-laki siapa namanya? Yosua, kata mereka. Maka mari kita minta Yosua. Dan saya doakan Yosua. Dan pulang saya bilang sekarang Yosua sudah ada, tinggal berterima kasih. Maka setiap pagi Pak Maranatha tumpang tangan buat istrinya, dan istrinya perut dan berkata terima kasih Tuhan buat anak laki-laki yang bernama Yosua. Setiap hari mau pergi ke kantor, mereka berdua pulang kantor, mereka berdua tiap hari 1 bulan jalan. Bulan kedua mereka tingkatkan imannya, saling menyapa dengan memanggil Papa dan Mama Yosua. Kalau tadi berkata Papa dan Mami, tidak lagi sekarang kata Papa dan Mami ditambah. Maka kalau Ibu Mawar menyapa Bapak Maranatha, berkata Papa Yosua, sekarang makan telah siap. Lalu beliau menjawab, iya Mama Yosua. Maka mereka saling menyapa dengan Papa dan Mama Yosua. Berjalan terus 1 bulan. Bulan ketiga Pak Maranatha diutus ke Surabaya dalam urusan kantor. 2 temannya ikut serta. Mereka nginap di hotel, menyelidiki keuangan dari perusahaan di sana sudah selesai. Maka besok mau pulang hari ini Pak Maranatha pergi ke supermarket. Dia beli 1 baby set laki-laki. Wow, tenteng ke hotel. Teman-teman berkata, Pak Maranatha, apa tuh? Baby set laki-laki. Untuk siapa? Untuk anakku. Mereka semua tertawa karena tahu istrinya mandul. Tidak punya anak. Mereka ketawa. Ngejek. Dia tidak pusing. Dengan iman. Dia pulang langsung sampai memasuki di rumah. Jarak 100 meter lagi dia sudah berteriak-berteriak. Mama Yosua, Mama Yosua, ini pakaian Yosua. Bininya agak sedikit shock juga. Laki gua agak rada-rada.
Tapi untuk lebih meyakinkan lakinya bahwa bukan rada-rada tapi sedang hidup dalam iman yang penuh, maka dia berkata, baik Papa Yosua. Oh, yalah. Begitu sampai di dalam, mereka semua berdoa, Tuhan terima kasih engkau telah berikan kami Yosua, dan ini bajunya. Selesai Pemaranatha bilang sama istrinya, sekarang mama kita ganti baju dan pergi ke dokter untuk periksa. Maka berangkatlah mereka berdua ke dokter. Nata bilang sama istrinya, sekarang mama kita ganti baju dan pergi ke dokter untuk periksa. Maka berangkatlah mereka berdua ke dokter ahli kandungan. Mak bicara di tes urinnya. Dan begitu dites, dokter bilang 3 hari kemudian datang ambil hasil. Dan begitu datang 3 hari kemudian hasil periksa positif, Ibu Mawar mengandung. Saking girangnya Pamaranatha, semua orang yang duduk di ruangan dokter itu disalaminya. Puji Tuhan, haleluya, anak saya laki-laki namanya Yosua. Puji Tuhan, haleluya, anak saya laki-laki namanya Yosua. Tinggal yang disalam-salam ini pikir ini orang mabok apa orang gila. Selesai. Maka Tuhan buka jalan. Bulan pertama mantap, bulan kedua mantap, bulan ketiga mantap, semua mantap. Masuk bulan ke-9 mau melahirkan. Maka berangkatlah Ibu Mawar ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Anehnya ketemu lagi dengan dokter yang voniskan tidak boleh punya anak. Dalam keadaan sakit yang luar biasa mau melahirkan, maka kedapatan anak mati dalam kandungan dan sudah mengarah kepada pembusukan. Dokter bilang, gua udah bilang apa? Lu masih bandel. Ini sudah saya terputuskan, kau tidak boleh punya anak. Karena ini anak sudah mati dalam kandungan dan mengarah kepada pembusukan. Ibu Mawar tidak bisa bikin apa. Dia bilang, sekarang saya mau pergi ke gereja. Hari itu hari Minggu. Minggu pertama ada perjamuan suci. Berangkatlah Pak Ibu Mawar dengan suaminya Pamaranatha dengan keadaan sakit yang luar biasa ikut kebaktian. Kita tahu kan kebaktian di Raden Saleh waktu itu penuh sesak dan panasnya seperti pabrik roti Tan Ek Chuan. Dia ikut tahan menderita di situ selama ibadah. Habis kebaktian mereka tunggu saya di kantor gereja. Saya begitu masuk, dia punya muka udah nangis begini. Kenapa ibu? Ini Pak, kata dokter anakku ini sudah mati dan sekarang sedang dalam pembusukan. Coba bayangkan. Kalau keadaan macam begitu datang, boleh kita bilang kita karangin buku iman mengalahkan dunia. Boleh kita berkhotbah tentang iman, tapi kalau macam begitu iman lari pulang ke surga kepada Tuhan yang empunyai. Saya mau bikin apa? Coba dia udah menangis begitu Pak, anaknya ini udah mati. Tapi saya kuatkan hati dan berkata, Bu jangan takut. Tuhan tidak mungkin berikan ular kalau kita minta ikan. Tuhan gak mungkin beri batu kalau kita minta roti. Jangan takut, mari kita berdoa. Kalau walaupun mulutku bilang jangan takut, tapi hatiku empot-empotan. Iya dong, lah kan aku manusia juga kan. Emangnya aku ini apa? Wow, aku bilang jangan takut, tapi hatiku. Ya memang hatiku begini, kalau enggak mah ya mati atuh. Haleluya. Wah saya doa, Tuhan jangan mempermalukan kami dan mempermalukan nama-Mu. Tuhan telah memberikan anak ini dan kami percaya Tuhan akan juga menolong dia dalam proses melahirkan. Karena itu jika dia telah arah kepada pembusukan, kami putuskan dalam nama Yesus Kristus.
Dan tolong anak ini, hidupkan dia kembali. Dan biar dia dapat dilahirkan dengan selamat, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saya bilang, ibu sekarang balik ke rumah sakit, tempuh proses melahirkan. Wila, mereka keluar dengan iman, tapi hati saya masih begini-begini. Beberapa jam kemudian saya dapat telepon, Ibu Mawar melahirkan anak dengan selamat. Laki-laki, namanya Yosua. Yosua sekarang mungkin sudah berumur jalan 14 tahun, karena ini sudah puluhan tahun yang lalu punya urusan. Dan di samping itu Ibu Mawar sempat melahirkan beberapa anak perempuan lagi dengan selamat, tidak kurang apa-apa. Sekarang Ibu Mawar sudah dipanggil pulang oleh Tuhan karena penyakit kanker. Saudaraku sekalian, memang hidup ini perlu iman. Kita yakin bahwa bukan saja Tuhan itu Allah yang mengerti, tapi Dia juga menyertai kita dalam perjalanan hidup ini, supaya dikala kita mengalami jalan buntu, kita percaya tangannya sanggup membukakan jalan. Dikala kita mendapatkan lembah yang dituruni dan ketakutan melanda jiwa, kita tahu bahwa Dia menyertai dan menuntun tangan kita. Dikala datang gunung yang tinggi untuk didaki dan cukup melelahkan, kita tahu bahwa kesegaran ada dalam tangannya. Haleluya. Dan menjumpai singa di jalan yang menerkam dan mengaum menakutkan, kita tahu bahwa Dia bisa membunuh singa itu dan menjadikannya batu lompatan untuk kita melihat kemuliaannya. Karena itu, di dalam Dia menyertai Yakub punya kerinduan dinyatakan, diluluskan oleh Tuhan. Tapi bukan saja itu, Dia juga memberikan keberanian di dalam peperangan. Hidup ini bukan saja sebuah perjalanan sebagaimana kita telah dengar beberapa bulan yang lalu, tapi hidup ini juga sebuah peperangan. Karena itu dalam Ulangan pasal 20 ayat 1, Tuhan berkata kepada bangsa Israel. Ulangan 20 ayat 1, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Penyertaan Tuhan yang kedua bukan saja di dalam perjalanan, tapi penyertaan Tuhan yang kedua juga dalam peperangan. Tuhan berkata dalam peperangan iman, matamu tidak boleh melihat jumlah kuda lawanmu, matamu tidak boleh melihat jumlah tentara dari lawanmu, karena dikala kau lihat jumlah kuda mereka, imanmu hilang. Jangan melihat mereka, tapi kau lihat aku panglima perang yang menyertai. Karena itu dikala Daud berperang melawan Goliat, dia berkata kepada Goliat bahwa kau datang padaku dengan pedang dan dengan lembing, tapi aku datang padamu dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia melihat Tuhan yang lebih besar dari Goliat. Dia melihat Tuhan yang kelengkapan perangnya lebih dahsyat daripada tombak dan pedangnya Goliat. Dia melihat Tuhan. Ini pentingnya yakin penyertaan Allah. Mari kita biasakan mata kita untuk tidak melihat apa yang sedang terjadi. Karena itu Rasul Paulus berkata, jangan berjalan dengan penglihatan, tapi berjalanlah dengan iman. Penyertaan Tuhan memberikan kepada kita kemampuan dikala beban hidup melanda kita. Imamat pasalnya yang ke-26 ayat 13, tapi kalimat terakhir berkata, aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Dengar saya baca sekali lagi ayat yang luar biasa ini. Imamat 26 ayat 13, tapi kalimatnya yang terakhir. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Memang hidup ini bukan saja perjalanan dan bukan saja sebuah peperangan, tapi hidup ini juga diwarnai dengan berbagai beban-beban berat. Seperti kuk, lalu Tuhan Yesus berkata, belajarlah daripadaku karena kuku ringan dan sedap rasanya. Hanya dalam Dialah yang memangku nama utusan Allah, kita dapat ketenangan dan kelegaan bagi jiwa kita. Jangan mencari damai di tempat lain,
Jangan mencari damai di luar kehendak Tuhan. Datanglah kepadanya karena dia sajalah Raja damai kita. Dia mampu mengisi batin yang kosong dengan damainya. Saya baca sebuah buku baru-baru ini di Siprus. Ada seorang raja yang bijaksana. Raja ini kaya raya tetapi hatinya kosong melompong. Dan tidak ada seorang pun yang mampu mengisi kekosongan batinnya. Maka dia rindu untuk membuat sebuah patung. Untuk mengungkapkan kerinduannya. Untuk mendapatkan seorang yang bisa mengisi kekosongan batinnya. Maka dengan kerinduan yang bernyala-nyala pada hatinya itu, maka dibentuknya sebuah patung wanita yang cantik. Wah, setelah dia melihat karyanya itu, maka bahagialah dia. Karena kerinduan di dalam batinnya itu terpenuhi lewat sebuah patung wanita cantik. Dia rindu supaya patung ini bisa berubah menjadi makhluk hidup. Dan dia bisa hidup bersamanya. Maka dia berdoa. Menurut kepercayaannya pada saat itu yang dia belum kenal bahwa itu Allah yang mewujudkannya. Karena dia dianggap baik, maka Allah meluluskan keinginannya. Dan patung wanita cantik ini berubah menjadi seorang wanita cantik. Dia menikahinya dan hidup bersamanya bahagia sampai matinya. Legenda ini sangat terkenal di daerah Timur Tengah, khususnya Kepulauan Siprus. Wanita cantik ini diberi nama Galatia. Dan raja hidup dengan dia sampai matinya. Orang menyadari bahwa kekosongan batinnya itu hanya bisa diisi kalau yang di atas ikut campur tangan. Kita tidak bisa dengan kemampuan diri kita sendiri. Berapa banyak orang berusaha dan dia gagal. Tidak perlu kita menanyakan siapa. Lari kepada Alkitab dan Raja Salomo sebagai tokoh. Dan dia berkata, generasi datang dan generasi pergi. Tapi dunia tetap tinggal tetap. Apa lebihnya orang kaya dan orang miskin jika kedua-duanya mengalami kematian? Jika kuburan digali karena akan dibangun kantor imigrasi di sana. Lalu karena kuburan digali maka jumlah tengkorak begitu banyak. Dapatkah di antara tengkorak itu Anda bedakan mana tengkorak orang kaya dan mana tengkorak orang miskin? Waktu dia hidup sajalah perbedaan itu nampak. Karena yang satu pakai mobil mewah, yang satu pakai bajai reot. Semasa mereka hidup saja perbedaan itu ada. Karena si kaya pakai berbagai dekorasi, sedang si miskin tidak punya apa-apa. Rambut penuh ketombe, mata belekan, hidung mimisan dan kuping congean, serta giginya juga kita tahu apa tuh. Tetapi jika mereka berdua sudah jadi tengkorak, siapa bisa membedakannya? Hanya Tuhanlah yang bisa menyelesaikan persoalan manusia. Karena itu dia bisa memberikan kepada kita kelegaan dari beban. Sehingga kita tidak berjalan tunduk, berjalan tegak kata bacaan tadi. Pulanglah, tinggalkan ibadah ini dengan jalan yang mantap. Seperti orang baru menang perang. Orang tanya kita apa kabar? Luar biasa. Luar biasa apa? Mobilku yang baru saja kecurian. Jalan dengan mantap. Orang tanya apa kabar? Luar biasa. Luar biasa apa? Aku baru rugi 100 juta. Kalau rugi dan bermurung durja, siapa juga bisa. Orang beriman itu dia tidak dikalahkan oleh persoalan. Tapi dia kalahkan persoalan itu. Dan dijadikannya batu lompatan untuk melihat kuasa Tuhan. Orang yang mundur, yang tidak percaya Tuhan, lihat persoalan bertanya why. Tapi bagi orang yang beriman bertanya why not. Mengapa tidak? Why itu artinya mengapa. Bukan why singkatan dari nahwai, bukan.
Kalau orang gagal dia bertanya, why, mengapa? Tapi orang berhasil berkata, mengapa tidak? Itu bedanya di situ. Saudaraku sekalian, karena itu iman sajalah yang mampu menolong kita. Karena itu hari ini hanya dengan beriman kepada Tuhanlah beban kita bisa diselesaikan. Dia meluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Kita semua sadar dua Yabes yang sedang kita gumuli selama ini. Dua Yabes yang pertama dalam 1 Tawarikh 4 ayat 10 itu berkati aku berlimpah-limpah. Yang kedua perluas daerahku. Dan yang ketiga biar tanganmu terkedang di atas aku supaya aku luput dari malapetaka. Allah berjanji bahwa dia meluputkan kita dari malapetaka. Yesaya 43 ayat 2 berkata begini. Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Hendak diumpamakan apakah pencobaan dan masalah itu seperti api yang menghanguskankah? Jika Tuhan menyertainya, maka tidak terbakar. Seperti sungai yang menghanyutkankah jika Allah ada di tengah-tengah sungai itu? Lalu tidak membahayakan kita. Oh, betapa kita butuh Tuhan Yesus, utusan itu, yang datang karena mengerti persoalan kita, datang untuk menyertai kita, dan yang ketiga, datang untuk menolong kita. Apa gunanya dia mengerti dan apa gunanya kehadirannya kalau dia tidak mau menolong? Kemauan dan kerelaan Allah untuk menolong kita itu yang patut kita syukuri. Ada orang bisa tolong tapi tidak mau. Ada orang bisa memberi tapi tidak mau. Ada orang yang punya berbagai fasilitas tapi tidak bisa diharapkan. Hebatnya Tuhan punya segala sesuatu dan rela untuk menolong. Inilah perkara ketiga yang perlu kita kaji bertalian dengan dia sebagai yang diutus. Karena dia mengerti persoalan, dia menyertai, dan dia sanggup menolong. Kisah Rasul 4 ayat 12 merupakan khotbah daripada Petrus pada hari Pentakosta. Dia berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia yang di dalamnya kita beroleh keselamatan. Keselamatan saja bisa dikerjakannya, apatah lagi cuman persoalan, apalagi cuman sakit penyakit, apalagi cuman persoalan hukum. Persoalan ini dan persoalan itu kecil bagi Tuhan. Karena itu ayat-ayat pada bacaan kita hari ini dari Yesaya pasal 63 itu digambarkan di sana kalimat-kalimat yang menarik. Yesaya 63 itu ayat 9 saya baca sekali lagi. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Garis bawahi kata kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Saudara lihat di situ kasih, belas kasihan. Ayatnya yang ketujuh, aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Garis bawahi kata kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel. Garis bawahi kebajikan yang besar yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya. Garis bawahi kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Kasih sayangnya, kasih setianya yang besar, kebaikannya yang besar, semua itu merupakan satu wujud kasih Tuhan yang tinggi, dalam dan luas. Kasihnya lah yang mendorong dia untuk berbuat, bukan karena sesuatu yang baik dari saya menarik perhatiannya. Inilah dasar dari pertolongan Tuhan. Biar kita yakin Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti. Karena dasar dari pertolongannya adalah kasihnya sendiri.
Jika kasih manusia menjadi dasarnya, maka yang menyenangkan kita saja kita tolong, yang tidak menyenangkan tidak. Tapi kasih Tuhan tidak begitu. Kasih Tuhan melebihi segala sesuatu. Datanglah dengan hati yang berpikir demikian. Datanglah dengan iman yang menyadari demikian, bahwa kasih merupakan dasar dari pertolongan Tuhan itu. Ayat 9 dalam bacaan tadi, kalimat berikutnya berkata bahwa dia menyelamatkan dan dia menebus kita. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Kalimat di atasnya berkata bukan seorang duta atau utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Ada kata menyelamatkan dan kata menebus. Tadi saya katakan kalau penyelamatan dan penebusan saja bisa dikerjakannya, apatah lagi perkara-perkara kecil. Rasul Paulus berkata kalau dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal diberikannya, masakan dia tidak memberikan yang lain-lain yang kita perlu. Hai jiwaku, di manakah pengertianku? Hai jiwaku, di manakah imanku? Saya berkelakar berkali-kali dan berkata kalau gigi yang mahal saja bisa Tuhan beri, apalagi sikat gigi yang murah. Kalau kuping yang mahal saja Tuhan bisa beri, apalagi korek kuping yang murah. Kalau perut yang mahal saja Tuhan bisa ciptakan, apalagi cuma semangkok capcay untuk mengisi perut itu, untuk menghentikan orkes Melayu main di dalamnya. Haleluya. Hai jiwaku, di manakah pengertianku? Kalau penebusan dan keselamatan yang mahal saja Yesus Kristus bisa kerjakan, apalagi cuma sebuah rumah, apalagi cuma sebuah mobil, apalagi cuma sekedar sedikit fasilitas untuk menolong aku mencari wajahnya dalam baitnya. Hai jiwaku, kata aku kepada diriku, kalau keselamatan yang mahal saja bisa diberi, apatah lagi membangun bait untuk kemuliaan namanya, berapapun besar nilai dan biayanya. Keyakinan semacam ini mesti ada pada kita, dan iman kitalah yang mengerjakan dan mewujudkan apa yang kita mimpikan. Orang benar hidup karena percayanya. Ayat 9 kalimat yang terakhir dalam bacaan hari ini berkata, ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala sengaja dikaitkan bertalian dengan pertolongan Tuhan. Berarti dengan lain bahasa, kalau dulu dia tolong, masakan sekarang dia tidak bisa tolong? Kalau dulu pernah dia buka jalan, masa sekarang dia tidak bisa buka jalan? Kata zaman dahulu dikaitkan dengan pertolongan Tuhan, untuk meyakinkan pada kita untuk melihat ke belakang, bahwa yang dulu pernah Tuhan buka jalan, masa sekarang tidak. Dulu dia pernah menjawab doaku, masa sekarang tidak. Persoalanku yang ruwet saja dulu pernah dia buka jalan, apatah lagi yang sekarang lebih kecil dari persoalan dulu itu. Semua ungkapan-ungkapan ini hanya untuk mengangkat mata dan memberikan julukan 85 pada Yesus. Kau layak menyandang predikat utusan. Karena seorang utusan perlu mengerti persoalan di mana dia akan diutus untuk menyelesaikannya. Perlu dia menyadari bahwa sesungguhnya kasih dan anugerah itu merupakan dasar daripada segala macam pertolongan yang hendak diberikannya. Dan saudara sekalian, hari ini dia menyertai dan menuntun langkah kita. Kalau dia menyertai penyertaannya di dalam perjalanan, dalam peperangan, dalam segala masalah yang kita hadapi, tidak ada pilihan lain pada kita kecuali hari ini kita berkata, kalau pernah dia tolong orang lain, dia buka jalan. Ibu Mawar dan suaminya Pemaranata, seorang pendeta dari Palangkaraya, dan banyak lagi mujizat lainnya. Kalau orang lain dia tolong, kenapa saya tidak? Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi pujian tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah.
Nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Pandang kepada Tuhan. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa saya juga, haleluya. Saya juga tangannya terbuka menunggu